Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan. Saya dari Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor dengan NIM 2010101050. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI. Kemudian, saya akan membawakan materi dengan judul Teori dan Praktek Ar-Rohan dalam mata kuliah Fikih Muamalah 2. Sebelum melanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang Ar-Rohan, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Ar-Rohan. Ar-Rohan atau gadai. Ar-Rohan adalah suatu akad yang dilakukan antara pihak yang membutuhkan dana atau rohin dengan pihak yang memberikan dana atau murtahin dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan. Selanjutnya ada dalil Ar-Rohan. Dalil ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika bagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain dari dalil Al-Quran, terdapat pula hadis Ar-Rohan. Dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan hadis riwayat Muslim nomor 1603. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggandaikan baju besinya. Kemudian ada pula dari hadis riwayat Syafi'i dan Daruqutni. Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya bila ada kerugian atau biaya. Adapun dari ijma ulama, berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/3/2002 tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rohan dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa rohan disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat akad Ar-Rohan. Untuk bisa melakukan akad Ar-Rohan, pihak pemberi dan penerima pinjaman harus memastikan bahwa transaksi mereka memenuhi rukun-rukun berikut ini. Marhun. Marhun adalah harus ada barang yang digadaikan atau dijadikan sebagai jaminan. Kemudian marhun bih. Rukun akad Ar-Rohan dilakukan apabila terdapat utang yang belum dilunasi dan menjadi sebab diberikannya barang jaminan. Kemudian sigot. Sigot harus dilakukan akad atau ijab qabul. Kemudian yang terakhir ada akid atau orang yang berakad, yaitu rohin, pemberi barang gadai, dan murtahin, penerima barang gadai. Kemudian syarat-syarat akad Ar-Rohan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama fikih, rukun akad Ar-Rohan harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun syarat-syarat akad Ar-Rohan adalah syarat terkait akid. Menurut jumhur ulama, orang yang berakad harus sudah baligh dan berakal. Kemudian syarat
tentang marhun bih. Utang harus dikembalikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan barang jaminan. Selain itu, jumlah utang harus jelas dan terhitung. Kemudian syarat yang terakhir ada syarat marhun. Yang pertama, jelas dan dapat ditunjukkan. Kemudian milik sah si pemberi agunan. Kemudian bisa dijual dan memiliki nilai yang sama besarnya dengan utang. Kemudian dapat dimanfaatkan menurut ketentuan hukum Islam. Tidak terkait dengan pihak lain, utuh, dan terakhir bisa diserah terimakan ke pihak lain secara materi atau manfaatnya. Akad rohan tidak bisa dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, sebab akad ini sama seperti akad jual beli. Semisal, akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal. Adapun manfaat arohan sebagai berikut. Akad arohan adalah sarana bagi sesama muslim untuk saling membantu apabila sedang ada yang mengalami masalah finansial. Dengan adanya pembiayaan melalui mekanisme akad arohan, masyarakat bisa terhindar dari riba. Akad arohan adalah hal yang bisa menjamin keamanan bagi setiap penabung dan pemegang deposito karena dananya akan terjaga. Kemudian ada pula resiko dari akad arohan ini. Salah satunya resiko tidak terbayarnya utang nasabah atau wan prestasi. Kemudian risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Sangat penting bagi kita untuk memikirkan bagaimana mengelola atau memanage risiko tersebut. Kemudian berlanjut kepada pembatalan akad arohan. Yang pertama, penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya. Pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya melalui kesepakatan. Pemberi gadai boleh mengadakan akad gadai secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang dari dua penerima gadai, dan harta gadai itu menjamin kedua utang itu. Kemudian penerima gadai boleh menahan harta gadai setelah pembatalan akad sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas. Dalam perjalanannya, arohan ini terdapat kasus-kasus yang terdapat dalam akad ini. Contoh kasus yang akan saya bawakan sebagai berikut. Pak Budi membutuhkan dana sebesar 10 juta rupiah untuk biaya pengobatan istrinya yang sakit. Ia tidak memiliki cukup uang tunai, sehingga ia memutuskan untuk menggadaikan sepeda motornya sebagai marhun kepada PT Pegadaian Syariah Cabang di Depok. PT Pegadaian Syariah Cabang Depok melakukan penilaian terhadap sepeda motor Pak Budi dan menetapkan nilai marhun sebesar 12 juta rupiah. Pak Budi kemudian menerima pembiayaan sebesar 10 juta rupiah dari PT Pegadaian Syariah Depok dengan jangka waktu 12 bulan. Pada akhir jangka waktu, Pak Budi melunasi pembiayaannya beserta biaya administrasi kepada Pegadaian Syariah Depok ini. Sepeda motor Pak Budi kemudian dikembalikan kepadanya. Dalam kesimpulannya, arohan atau gadai adalah suatu akad yang dilakukan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana dengan memberikan barang berharga sebagai jaminan. Arohan dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul ataupun ijma ulama. Arohan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti gadai emas, kendaraan, atau sertifikat tanah. Arohan memiliki keuntungan dan risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan akad ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Maafkan bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.